Oke, kita mulai ya. Kita mulai saja. Kemudian mohon izin Bapak rekam ya karena saat ini kan Bapak tugasnya ngajar. Ya, jadi Bapak perlu dokumentasi. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya. Ya, hari ini kita mulai belajar dan Bapak senang ya kalau yang sudah tahu Bapak dari dulu mungkin udah nggak asing, mungkin kangen nggak ya dengerin suara Bapak tiap hari Senin dulu ya. Oke, selamat siang kembali. Ya, jadi mengapa saya meminta waktu untuk mengupgrade kalian semua? Karena saya melihat bahwasannya tidak semua orang senang belajar sendiri. Ya, eh, kadang-kadang ada yang mesti disuruh, mesti digebak-gebak. Ya, kemudian mengapa mesti belajar? Mengapa mesti mengupgrade diri? Mengapa nggak cukupkah kita belajar bekerja terus menerus kemudian nggak perlu belajar lagi? Mengapa sih? Seperti kalau kalian bekerja ya, kalian pakai gergaji nih. Ya, simple lah sekarang pakai gergaji ya. Kalau kalian pakai terus buat kerja, nah, gergaji tersebut lama-lama makin tumpul kan. Jadi suatu ketika apa? Mesti apa? Mesti diistirahatkan, diasah. Seperti halnya kalau kalian atau petani menanam padi, ya, kalian tanam padi di sawah, kemudian suatu ketika setelah panen, kan mesti apa? Mesti dibiarkan dahulu kan, tanah tersebut apa? Kembali menjadi subur gitu. Kalau tanam lagi, nggak bisa. Seperti halnya perempuan juga. Setelah melahirkan, emang langsung bisa? Kan enggak, mesti ada waktu jeda untuk recovery kan? Ya supaya apa? Supaya bisa betul-betul di sini Mas Kiki Fahri masih ada dua bangku nih ya, jadi itu. Dan kemudian supaya apa, kalian punya kompetensi terus terasa ya. Kalau kalian terus bekerja boring, bosen, dan ilmu kalian nggak tumbuh ya. Kenapa? Karena terus begitu aja. Nah, seperti kalian ketahui bersama bahwasannya mengapa kita harus mengapa kita harus belajar. Oke, mengapa belajar? Ya, mengapa sih mesti belajar? Mengapa mesti belajar? Kenapa? Karena kita harus apa? Terus memelihara apa? Kompetensi. Seperti kalian ketahui bersama bahwasannya kan kalian apa? Yang kalian jual apa sih? Yang kalian jual apa? Jasa. Kalian nggak jual barang, nggak jual air, nggak jual tempat minuman, nggak jual pulsa. Kalian jual jasa. Yang kalian jual apa? Diri kalian. Kalian punya kompetensi, kalian punya kemampuan. Bisa nggak bermasalah? Sangat bisa bermasalah. Seperti kemarin, eh, kalau kata kita Alpa nih, kita Alpa ya. Saya terus saja sampaikan kepada Mas Dwi bahwasannya mengapa saya pensiun dini di usia 50 tahun, 7 tahun yang lalu. Ya. Karena terus saja kerja di broker itu nggak mudah, nggak mudah, ya, cukup challenging dan riskan, riskan, riskan. Kenapa? Kita cuma dapat komisi nggak seberapa dari premi kan, tapi kalau kata kita keliru, keliru, salah, abai, kita punya risiko berapa? Tinggi sekali. Contoh ya. Pernah dulu Firman Firman Syah Wahab, tahu kan? Pernah nggak tahu Firman Syah Wahab dulu yang bagian Merin dulu di sini? Mungkin sudah tahu. Yang adiknya Firman Syah Wahab yang bagian Merin, ya. Kita punya open cover dengan Allianz, binding cover Merin. Anytime, any one shipment, pokoknya ini insert lah semuanya.
Berapa kita punya limit? 1 miliar. Ya, pokoknya setiap kali ada shipment kita langsung bisa cover 1 miliar ya. Kemudian kalau ada tapi sesuai dengan kita punya binding cover kan. Kalau ada perubahan kita mesti minta persetujuan kan. Ya. Kemudian suatu ketika si Firman terima risiko 2,7 miliar tanpa meminta persetujuan ke Allianz. Kalau ada klaim total loss, Allianz bayar 1 miliar. Sisanya kita yang mesti bayar 1,7. Ya. Saya nggak tahu saat ini ada nggak binding cover. Ada apa saja? Kemarin, nah, kalian tahu nggak apa itu artinya? Kalian harus pelajari itu punya apa? Kondisi itu, ya. Lewat dari itu harus minta persetujuan. Tapi kalian paham nggak? Kita nggak bahas itu dulu, tapi kalian mesti paham itu dulu. Oh, kalian mesti harus ngerti. Saya nggak tahu, ada nggak pembelajaran itu, binding cover yang disampaikan oleh kalian punya atasan? Harus baca, paham nggak? Ya, jadi kalian harus paham lah ya apa yang kalian kerjakan. Jadi mengapa belajar? Kalian harus paham betul-betul apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian nggak tahu yang kalian kerjakan, berarti kalian membahayakan semua karyawan, kalian membahayakan pemegang saham perusahaan. Wah, ini mesti belajar. Apalagi binding cover lagi selain marine, ada rumah tinggal. Ada nggak? Ya, belajar. Itu salah satu cara, salah satu risiko yang kita hadapi. Kemudian apa lagi yang kita hadapi? Kita pernah Alpa mengingatkan nasabah, Pak, polisi Bapak akan jatuh tempo tanggal sekian. Kita lupa pada waktu itu, ya, kejadian itu. Dan kemudian apa? Nasabah klaim nasabahnya 1,2 miliar. Kita Alfa, kita punya kewajiban mengingatkan nasabah, oh, polis Bapak jatuh tempo sekian. Kita Alfa dan nasabah klaim. Akhirnya apa? Dia nuntut kita mesti bayar. Ya. Kalau klaimnya kecil-kecil nggak apa-apa, tapi kan lumayan juga, kita setengah mati loh cari komisi lo. Setengah mati nggak? Cari komisi 5 juta aja setengah mati loh. Ah, gimana kita mesti bayar klaim 1 miliar? Itu ya, Alfa. Nah, makanya mengapa kalian harus rapat tiap minggu untuk renewal, untuk new business? Apa? Supaya kalian apa? Aware ada polis yang menjadi tempo. Kalau kalian nggak rapat, siapa yang mau memperhatikan itu? Makanya Bapak minta sama BOD bikin rapat lagi. Rapat marketing dan produksi setiap minggu. Jadi selama ini pakai apa? Pakai cenayang. Ya. Nah, kemudian apa lagi risikonya? Nasabah sudah confirm, setuju, perpanjang, kita lupa proses asuransi. Kejadian, jeger. Komisi 5 juta, klaimnya bisa 50 miliar. Jual apa? Kolor, nggak laku. Itu. Kemudian apa lagi? Ini kejadian Surabaya. Ya. Nasabah minta apa? Ya, kita kasih apa? Nggak sesuai. Makanya nanti pada periode berikutnya lagi kalian akan belajar know your customer. Kalian harus betul-betul paham siapa nasabah kalian dan apa yang dibutuhkan. Jangan cuma sebagai apa? Kantor pos. Ya, setengah mati loh nyari komisi tadi 5 juta. Ini kita punya deductible berapa? Deductible-nya 200 juta. Mungkin ke depan lebih gede lagi deductible-nya. Makanya dari dasar ini mengapa kami komisaris atau pemegang saham minta supaya kalian tuh mengupgrade diri. Ya terpaksa saya, ya ada karena memang saya hobinya ngajar, ya udahlah kalian aja daripada kalian bayar kan mahal kan, sekali pakai orang lain mungkin 15 juta satu kali. Ya, jadi mengapa belajar supaya kalian bisa mengerjakan kalian punya pekerjaan dengan sebaik-baiknya, plus juga apa? Kalian bisa bertumbuh.
Ya, Bapak tidak menyombongkan diri ya, sama sekali tidak ya. Cuman Bapak kasih tahu ya, saat ini banyak orang yang sudah pensiun kakak. Kakaknya Bapak sudah pensiun, ya usia 59 ya. Dia bingung mau ngapain setelah 59. Emang mau ngelamar kerja lagi pakai surat lamaran? Emang diterima? Kan enggak, ya. Sementara Bapak sendiri bingung, waktunya habis, kebanyakan kerjaan. Ya, karena Bapak bisa apa? Bapak bisa menulis, Bapak bisa bikin modul pelajaran, Bapak bisa apalagi, Bapak bisa ngajar, Bapak bisa pokoknya apa yang makanya kalian apa? Harus punya punya kompetensi yang lain selain cuma jadi pegawai. Kenapa? Karena ke depan kalian akan pensiun. Kan nggak mungkin kalian kerja terus-menerus kan? Bingung, usia 55, 56, mau ngapain ya? Harus berpikir, makanya kalian apa? Harus belajar. Caranya gimana? Banyak caranya. Ya, apalagi zaman saat ini banyak sekali cara belajar. Kalau dulu enggak, kita cara belajarnya Pak, datang ke kelas, dengerin, ya, atau ke perpustakaan, buka buku, atau minta orang lain ngajarin kita. Kalau sekarang apa? Ada YouTube, ada ChatGPT, semuanya ada. Tinggal mau milih yang mana caranya. Ya. Nah, saat ini memang mungkin masih masih apa lebih efektif kalau belajar secara tatap muka dibandingkan apa online. Ya katanya tadi bicara sama Ailin, saat ini generasi saat ini katanya generasi yang cara belajarnya beda, tidak bisa belajar di kelas selama 3 jam ya mungkin apa belajarnya 5 menit 10 menit gitu selesai ya. Jadi tapi kembali lagi kita mesti menyesuaikan diri ya, kita nggak bisa orang lain mesti belajar gitu, enggak, kita kalau kata kita bisa belajar lebih lama durasinya kenapa enggak, kita paksakan diri. Emang makanya berbeda kan enggak, jadi gitu caranya banyak belajar ya. Caranya banyak sekali. Nah, oke. Nih, if you can't describe what you are doing as a process, artinya apa? Jika engkau tidak dapat menjelaskan, menggambarkan apa yang engkau lakukan ya selama ini sebagai sebuah proses, maka Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Maka kalian nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi misal begini, contoh, Bapak punya job desk, Bapak menulis buku, ya cara menulis buku, ya menulis buku. Bagaimana? Bagaimana menulis buku? Pertama, caranya Pak, mendapatkan atau mencari ide. Topiknya apa? Topik besarnya. Oke, setelah dapat ide, dapat gambaran, ya, bisa Pak, Bapak pecah-pecah menjadi apa? Sub-sub topik, pecah-pecah. Setelah itu, Bapak susun berdasarkan kronologis, ya. Dari subtopik, Bapak bikin lagi sub-sub yang kecil lagi, diuraikan lagi. Setelah itu baru Bapak mulai nulis bab 1, bab 2, bab 3. Nah, setelah itu, setelah Bapak nulis semuanya, Bapak kadang mengambil materi, karena bagaimanapun juga kita perlu referensi kan. Makanya ada daftar pustaka dalam setiap buku. Ya, mengambil, taruh lagi, tapi pakai parafrase, pakai bahasa kita. Ya, setelah itu udah selesai semua sampai bab sekian, dibaca ulang, diedit lagi, baca lagi. Ini gua ngerti nggak sih tulisan gua? Ya, kalau kata kita sendiri nggak ngerti, gimana orang lain yang baca? Coba baca kembali, ya. Nah, jadi ada flowchart tadi menemukan ide pakai gambar kotak kan, dia apa? Menyusun kerangka karangan, ya, subtopik. Habis itu bikin subtopik. Habis itu baru mulai menulis. Setelah menulis semuanya, edit pertama, baca lagi, edit kedua. Setelah selesai, baru cari penerbit. Ya, dulu cari penerbit. Kalau sekarang, karena Bapak sudah punya etiket akademi, Bapak bisa tawarkan perusahaan perasuransian untuk mensponsori buku-buku yang Bapak tulis. Makanya yang Aparindo tuh, ya, Aparindo itu Bapak dapat 350 juta dari nulis buku. Ya, tapi bagi dua dengan Aparindo. Setelah potong biaya, Bapak ternyata dapat 50 juta waktu itu. Bikin buku agen asuransi, ya. Karena pakai bendera etiket akademi, Bapak juga dapat lagi 50 juta. Ya, jadi bikin buku Success in Insurance,
ya mungkin nggak besar, tapi paling nggak ada duit. Itu sebagai apa? Sebagai suatu kegiatan. Nah, sekarang misalnya Bapak nanya, Lis ya, bagaimana bikin ayam goreng? Bisa kan kamu? Jelaskan. Bisa nggak? Bisa. Coba jelaskan. Langkah pertama apa? Enggak, mesti pilih ayam dulu. Iya, iya, iya pilih ayam dulu dong. Kalau nggak langsung tiba-tiba bersihin. Pilih ayam dulu, ayam yang gimana kan? Spesifikasinya kan? Pasti ayam betina kan? Pejantan juga. Oh pejantan, oke. Yang ukuran berapa kamu tahu kan? Oke. Setelah itu dibunuh. Oh sudah mati, sudah mati. Oke, tinggal dipotong berapa? Kamu yang potong. Oke kan, tapi setelah itu yang potong siapa? Berarti suami yang kamu tahu ya. Berarti kamu, tapi kamu, oke setelah beli ayam potong, ayam bisa dipotong-potong menjadi berapa? Dibersihkan. Jadi belum belum dibersih tuh bulu-bulunya. Udah. Cuci ulang lagi, bersihkan lagi. Habis itu baru dibumbu dulu. Bukan belum dipotong. Oh, oke. Di, dibumbuin, diungkep berapa lama? Sejam. Oke, kemudian dia habis. Nah, tiriskan. Udah gitu dong. Jadi jual utuh ayamnya. Oh, berarti bukan ayam goreng ya. Kayak ayam serendeng, prosesnya bertanya lagi kan itu. Nah, jadi gitu. Kalau kata seseorang yang tahu apa yang dia kerjakan, pasti dia bisa ceritakan tahapan demi tahapan. Kalau dia nggak tahu apa yang dia kerjakan, berarti Pak, dia nggak kerja. Makanya Bapak tanya, job desk. Ya, oke. Job desk, job description. Mungkin kalian punya banyak job desk. Mungkin. Ya, contoh, Aileen kamu sebagai apa? Resepsionis. Apa yang kamu kerjakan? Oke, dokumen apa? Pertama dokumen dulu nih. Apa yang kamu lakukan dengan dokumen tersebut? Oke, terima dari orang luar, terima, bikinan terima, kamu registrasi. Habis registrasi, kamu buka. Buka, kecuali personal ya. Kalau nggak personal, dibuka, terus kamu tulis nama polisi segala macam. Setelah itu, teknik. Siapa yang terima? Oke, ada tanda terima nggak dari Karin? Ada. Oke, setelah itu selesai, kamu kembali ke ruangan, ke meja kamu. Itu satu kerjaan, penerimaan dan registrasi dokumen dan menyerahkan. Habis apa lagi? Terima tamu? Oke, terima tamu gimana caranya? Oh, silahkan masuk kan enggak? Oke, oke Bapak siapa? Oke, tanya. Belum, oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi itu ada tahapan kan? Bertemu dengan seorang, menanyakan namanya siapa, dari mana, mau bertemu siapa, sudah janji apa belum? Diverifikasi. Kalau sudah janji, habis itu kamu hubungi dulu. Jangan jangan percaya juga sama orang tua. Sudah ikut janji, padahal belum kan? Kamu telepon, ya. eh, sudah ikut janji apa belum ini? Oke, setuju? Ya, sudah datang tamunya. Oke, habis itu mempersilakan tamu ke ruang tunggu. Bisa udah orang datang selesai. Udah ya. Pak tamunya pulang, kamu udah silakan pulang kan. Itu tahapan-tahapannya. Ini apa lagi? Terima telepon. Gimana caranya? Tahapan kan? Bisa? Oke. Hmm. 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 Oke. Jadi kamu bertanya
Bapak dari mana, ya, keperluannya apa. Berarti itu satu kotak tuh, bertanya. Dan setelah itu, kamu kotak kedua lagi, habis itu menghubungi PIC atau menyambungkan, karena dia belum tahu, menyambungkan ke departemen terkait, ya, menyambungkan atau verifikasi. Habis itu mentransfer, ya, dia punya teleponnya. Itu selesai. Berarti tiga kotak doang. Jadi ada beberapa job desk, ya, dan job desk kalian pasti beda-beda, ya. Yang Bapak minta, kalian tentukan satu main job desk, main main job desk, apa yang utama yang dimintakan dari masing-masing kalian. Kalian tulis ya, ya, tuliskan saat ini main job desk. Narasikan aja, narasikan. Yang utama ya, misalnya pemasaran, ya, tulis pemasaran. Saya melakukan pelayanan kepada nasabah yang existing dengan cara, kalau nih apa main job desk-nya, keuangan. Ya, singkat kan, nggak panjang kan. Kalau kalian nggak bisa, berarti kalian nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Jangan terlalu singkat juga, kalau orang baca paham nggak. Jadi kalian menuliskan sesuatu seakan-akan orang lain nggak ngerti apa yang kamu kerjakan. Tapi setelah membaca kalian punya tulisan, dia sudah paham dan tidak timbul pertanyaan lagi. Kamu apa, Elin? Dan kemudian ada sama lagi. Kemudian apa? Meneruskan atau menyampaikan kepada PIC sesuai dengan kebutuhan ataupun permintaan. Ya. Jadi sampai tuntas. Sudah semua? Belum? Apa? Utama ya, satu aja yang utama, yang besar. Yang dimintakan kepada kalian untuk kalian lakukan. Oke, saya anggap selesai ya. Saya anggap selesai. Nah, coba kalian tuliskan prosesnya. Kotak-kotak tadi. Bikin flowchart. Ya tadi airnya gampang kan? Gambar kotaknya gede. Supaya bisa ditulis.
Jangan bikin kereta api ya. Bikin suatu proses itu maksimum 10 kotak. Kalau kebanyakan, kalian tidak bisa ringkas. Semakin ringkas semakin baik. Yang penting apa? Jelas. Ya. Bisa kasih contoh bagaimana membuat suatu proses dia seperti apa sampai itu lebih bebas saja sih. Jadi kalau kata tadi misalnya gini ya, saya mau bikin modul pelatihan, oke? Pelatihannya. Pertama Pak, saya mesti lihat cari tahu kebutuhan yang paling diminati. Berarti apa? Cari kebutuhan ya. Jadi apa? Inquiry ya, inquiry ya, dan tetapkan modul yang banyak diminati. Oke, itu loh. Sudah dapat ya? Misalkan kemudian apa? Buat apa nih? Bikin apa? Bikin itu loh. Jadi setelah dapat ini modulnya, saya cari informasi. Ya saya cari penting lagi saya yang cari. Tadi kita cari modulnya untuk menerapkan modulnya. Ini tema topiknya. Setelah dapat topik yang dibutuhkan, saya mesti mencari referensi, ya, mencari referensi. Berarti apa? Ini cari referensi. Ya. Referensi banyak mungkin. Dengan cari apa? Dengan membaca buku, baca buku, ataupun juga mencari modul pelatihan yang lain. Ya. Oke, ini berarti apa? Cari referensi. Setelah itu, saya desain dulu, Karena referensi yang saya dapatkan terlampau kompleks, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, memang ini antara coba salah ulang dari awal, ya. Jadi sekali bikin makanan juga sama kan? Ini kita import, tambahan ya. Jadi ini referensi desain telah jadi, ya, otomatis sudah ada draft satu. Setelah itu saya coba luncurkan, ya. Ini saya akan jadi produk saya apa? Saya luncurkan, saya jual. Ya seperti yang saya lakukan saat ini, bikin produk, bikin modul, saya langsung jual. Gimana linknya? Gimana pesannya? Oke. Nah, tentunya setelah itu kita dapatkan apa? Ini kita review. Terus aja kalau kalian mau bikin makanan atau bikin suatu produk, pasti nggak mungkin aku jadi bagus. Ya pasti apa? Ada yang kurang pas lah. Ya kalian review, kemudian kalian apa? Bikin produk dua. Nah itu selesai, udah. Itu langkah-langkahnya. Ya. Tinggal nanti produk ini aku bikin lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Nah, kayak misalnya begini. Ya, saya punya program di bisaasuransi.com. Ya, coba kalian lihat bisaasuransi.com di Google aja. bisaasuransi.com. www.bisaasuransi.com. Ya. Jadi di situ kalian melihat program pendidikan dan modul pendidikan yang dasar, ya. CGI 01 02. Ini buat yang mau mengambil A3IK. Kalian bisa berlatih di situ. Ya, kemudian ada 12 modul basic. Ya, 12 modul basic insurance yang semestinya sangat diperlukan buat seluruh karyawan perasuransian yang baru mulai bekerja. Karena kenapa? Saya khawatir kalian semua kan tidak berasal dari sekolah tinggi manajemen asuransi Trisakti kan, ataupun Simbra kan, sehingga kalian punya pemahaman dasar tentang asuransi belum memadai. Saya kasih contoh nih, misalnya, saya kasih tanya aja deh.
sama siapa yang udah lama ya? Ini. Apa itu peril? Itu masalah terminologi ya. Oke. Siapa? Karena apa itu masyarakat? Tidak, tapi suatu kondisi yang dapat mempertinggi atau memperendah kemungkinan terjadinya bahaya. Kalau peril itu bahaya. Yang ini aja sudah sekian lama. Oke. Jadi, apa itu speculative risk? Nah, ya kan? Betul nggak, Pak? Betul nggak, Mas Yudi? Ini deh, Yudi. Ya, Yudi. Ya, saya tanya. Seandainya seseorang masyarakat luasnya tanya, apa perbedaan asuransi dan judi? Gimana Mas Dwi sebagai dosen? Tahu dia. Jadi lihat ya betul ya bahwasannya kalian sudah lama belum tentu kalian paham dasar-dasar asuransi. Ya, judi dan asuransi termasuk untung-untungan dua-duanya. Tapi judi ilegal, ya, tidak ada untung, ada rugi judi. Tapi kalau asuransi nggak ada untung, ya, yang ada rugi atau tidak rugi. Dan asuransi legal, ada kontraknya. Judi menyusahkan masyarakat. Asuransi membantu masyarakat. Oke. Kalau nasabah tanya, asuransi itu haram. Apa komentar kamu? Hah? Berarti ya, jadi hal sederhana itu kalian bagaimana bisa berhadapan dengan masyarakat luas. Jadi memang kalian perlu belajar. Wah, ini kayaknya mesti di upgrade ya. Upgrade perlu ya. Oke, jadi ini kalian bikinkan dulu job desk kalian. Setelah kalian bikin job desk, ya, kalian coba narasikan. Bisa nggak? Narasikan. Ini kan satu, ini ada jelasannya. Bisa nggak? Coba. Kotak mana? Kotak satu. Harus mana kotaknya? Coba kalian saya minta bikin kotak. Saya bikin kotak. Saya minta kalian bikin kotak. Udah bikin kotak, Bu. Oke. Udah bikin kotak. Iya. Ya. Ini kan. Emang sebelumnya nggak ada masalah yang mungkin dulu. Oh, iya. Iya, sama. Masih ada juga di restoran. Siapa yang mencari? Kalau ada sesuatu yang kamu bisa bicarakan, pertama kalau gitu, kamu apa? Oh, enggak, tidak. Betul. Nah, ini apa yang mempunyai di awal? Ya, kotak
Oke, kamu mencatat apa yang belum membayar, ya berarti kamu mencatat. Setelah itu kamu meminta apa? Setelah catatan apa yang tidak membayar, kamu bisa apa? Sesuai dengan sudah lewat berapa? Setelah itu apa? Kamu mencari nomor telepon, nama dan sebagainya yang bisa kamu hubungikan kepada siapa? Marketing, ya dapat data. Tentunya jika kamu ingin atau seperti saya marketing, bukan ada apa ya? Kalau itu boleh dihubungi, kalau nggak boleh dihubungi. Jadi mengejar namanya. Oh, tidak. Jadi maksud kamu dari sini mendata nasabah yang dibayar. Ini kamu untuk verifikasi, ataupun verifikasi dokumen itu sudah diterima, terkirim, ya. Kemudian cari data petangguh. Jadi 3 pasang. Habis itu apa? Menghubungi nasabah via telepon, email, ataupun WA. Habis itu keempat, selanjutnya 5 memfollow up bila mana belum diselesaikan dalam jangka waktu. Kita juga pernah tulis. Betul nggak? Nama awal apa? Berarti meminta data dari KAI produksi. Selain itu, terbagi menjadi per grup. oke, berarti kamu menfilter ataupun membuat mengerjakan membagi ataupun apa berdasarkan grup. Selain itu, oke. Dan soal itu meminta voucher sudah masuk Meminta dan termasuk sudah dibagi dan masuk itu besok 3 bulan. Nanti ada juta. Jadi kamu berhubungan dengan bagaimana ya? Ini kamu berhubungan Masuk membuat folder yang meminta hasil kamu ya? Yang memanfaatkan yang punya hasil tidak siapa yang oke, berarti kamu mau dia mau apa? Iya dong, kan siapa yang menerima pekerjaan kamu? Ya, iya semuanya gitu. Ya, jadi kerja sendiri kan? Ya, kamu dapat kerjaan. Dia kalau menjadi orang berjasa, maksudnya kasih siapa yang makasih? Kamu bisa malah siapa? Kasih boleh. Siapa? Setelah para kerja, maksudnya setelah Natal yang lalu, kalau baik saja. Nah, itu kan mana ada marketing, kalau pakai ini, kita tahunya baru sampai bayar kan? Bagaimana mau diganti atau gimana aja? Mesti ada hasil akhirnya, nggak nyambung. Ya, kamu tuliskan semua. Jadi semuanya saya minta kalian tuliskan, ya, clear ya. Setelah kalian tuliskan, saya minta yang rapi. Jadi minggu depan sebelum hari Rabu ini, saya minta kalian tuliskan di Word, ya, di digital, di Word ya, detail, ya, detail supaya saya tahu kalian ngerti apa yang kalian kerjakan. Oke, paham ya? Ya kalau misalnya nggak jelas, saya menanyakan kepada kalian. Ya, jadi kalian dapat data dari mana? Kerjanya gimana? Mencari, ya, mencari apa? Kalau di bisnis, mencari prospek. Dengan cara apa? Minta referensi dari nasabah yang ada,
menghubungi teman-teman yang lain mana, teman-teman atau gimana. Tapi kalau di internet selama ini apa? Mengirimkan surat kenalan, ya. Setelah itu pulang dengan telepon, bikin apa jatuh pembinaan untuk penjelasan semacam. Habis itu apa? Nasabah setuju bikin penawaran. Nasabah setuju oke, kontrol baru apa? Bikin penutupan. Kalau setelah jadi kode lagi di kode dikirim kan. Jadi dari ujung sampai ujung. Ya, kalian bisa itu. Jadi gimana tadi tidak apa? Nggak clear. Kemudian ya kalian narasikan. Jadi gambar sebut satu kotak bisa saja panjang untuk narasikan. Ya, supaya orang lain bisa baca dengan jelas. Ya, kotak narasinya. Nah, setelah itu, ya, kalau kalian tidak bisa menarasikan, berarti kalian mesti belajar tulis menulis. Ya, kalian kan tahu apa yang kalian kerjakan kan? Kalian bisa tinggal narasikan kan? Nah, setelah itu, ya, kalian lihat dari setiap tahapan tersebut, dari setiap kotak tersebut, kalian lihat apakah ada ketidakmampuan kalian, ya, kendala kalian, atau kalian kayaknya saya nggak pede deh Pak, misalnya si Isna, Pak saya nggak pede Pak untuk nagih-nagih, kan gitu loh. Ya, Pak saya nggak pede, atau Pak saya kayak misalnya Pak saya nggak pede ketemu orang Pak, gitu. Saya nggak percaya diri untuk menghubungi nasabah baru kan, bisa aja kan. Pak saya kayaknya perlu belajar asuransi ini lagi Pak lebih dalam. Jadi apapun yang kalian butuhkan, ketidakmampuan kalian, kekurangan kalian tuliskan itu. Sehingga apa? Perusahaan tahu apa yang kalian perlu untuk ditingkatkan, kembangkan. Karena kalian paling tahu tentang diri kalian kan? Kalian tulis tuh, Pak saya mesti belajar ini Pak, saya belajar ini. Sehingga perusahaan saya terus saja sangat-sangat mendukung ya pendidikan setiap karyawan, ya supaya Pak, supaya kalian juga bisa bertumbuh. Dan saya paling nggak suka atau paling sebel kalau karyawan disuruh belajar, disuruh diutus nih sekolah, nggak mau Pak, nggak mau. Saya bilang, mohon maaf ya, goblok, dikasih sekolah, nggak mau. Pada luar sana banyak sekali orang yang mau sekolah. Kenapa? Karena kalian belajar, kemampuan tersebut melekat sama siapa? Pada diri kalian. Ya, saya dari sejak muda mencari perusahaan yang mau sekolahkan saya. Pada waktu mereka bilang ada, tapi mesti nunggu giliran karena masih banyak karyawan kan. Jadi yang sudah dulu kan, ya saya tunggu aja. Tapi kalau saya nggak sabar, saya belajar bayar sendiri. Kenapa? Kenapa kalian atau saya belajar sendiri? Karena tadi kemampuan saya itu melekat pada saya. Dan kemampuan saya memampukan saya mengerjakan apapun yang saya kerjakan. Sehingga pekerjaan yang saya lakukan semuanya selesai dan ya. Dan kemudian saya saya tidak mengajukan kalian atau saya ini bukan merupakan provokasi ya. Ya. Saya 3 tahun pertama memang bekerja di Mitra Iswara MIR ya. Saya di sana memfotokopi semua pekerjaan yang saya kerjakan. Dan saya membaca semua polis yang saya kerjakan. Klausula, saya pun baca, saya mesti pahami semua klausula yang ada. Sehingga 3 tahun pertama, itu betul-betul sekolah yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Ya, saya membawa semua dokumen, fotokopi, saya baca di rumah. Saya mesti pahami apa yang saya lakukan. Yang saya kerjakan, saya mesti pahami. Kamu bagian mana ya, please? Kamu sudah pernah baca polis ICCA sampai selesai dari depan sampai belakang? Oke, kamu baca. Ya, tugas kalian saat ini, ya, membaca semua polis yang kalian kerjakan dan pahami itu. Ya,
Police health, baca police health. Saya pernah pegang health insurance, saya baca police health insurance. PA, saya baca PA. Life insurance, saya baca. Nanti suatu ketika saya akan ajarkan kalian cara cepat membaca polis. Sebetulnya gampang. 5 menit selesai. 5 menit selesai. Tanto, sini mana polis ini, ini. Ini cara baca gini. Gimana? Udah belum? Iya, Pak. Cepat. Kenapa? Karena kebiasaan. Karena akhirnya mudah. Bahkan kalian semestinya sebagai broker, kalian mesti sebagai apa? Mesti sebagai dokter. Apa? Kayak misalnya bedah polis. Pak, Bapak punya polis, Pak. Saya tidak menganjurkan apapun. Saya hanya membantu Bapak untuk membaca polis. Saya akan memberikan suatu gambaran, suatu kesimpulan polis Bapak itu sudah bagus apa enggak. Saya akan baca 5 menit, Pak. Kasih polisnya, sebentar, scan ini. Pak, polis Bapak udah bagus. Tapi masih bisa ditingkatkan. Ini gitu. Terserah Bapak. Bapak bisa minta ke asuransi Bapak. Mesti begitu. Kalian menjadi apa? Konsultan. Karena itulah konsultan kan? Betul nggak? Tapi kalau nasabah tidak mendapatkan manfaat dari kalian bukan konsultan. Makanya kalian apa? Harus expert. Memang capek belajar. Capek. Siapa bilang nggak capek belajar? Tapi lebih capek lagi kalau kalian tidak belajar nantinya tuanya. Ya. Dan kalian harus kompeten ya. Kalian harus kompeten ya. Caranya memang mesti belajar, diasah terus. Sampai saat ini Bapak pun juga masih belajar, masih bikin segala macam. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kadang-kadang saya Bapak juga mesti balik nanti jam 2:30 mungkin karena Bapak mesti jaga cucu. Bagi tugas ya. Jadi pagi Bapak sini rapat, habis itu ngerjain beberapa pekerjaan, sudah nanti 2:30 saya balik ya. Jadi saat ini Bapak punya beberapa posisi ya. Bapak di sini sebagai komisaris utama dan Bapak sebagai pemegang saham. Bapak di Victoria juga sebagai komisaris independen ya. Di tingkat akademi Bapak juga punya usaha sebagai direktur, tapi karena tidak boleh megang direktur ya, maka besok ibu yang jadi direktur, bukan Bapak lagi. Bapak hanya pemegang saham, Bapak nggak boleh direktur karena Bapak sudah pegang 2 komisaris di pusat perasuransian. Ya, Bapak sebagai dosen, Bapak sebagai penulis buku, ya, bikin model segala macam. Ya, Bapak tidak bengong di hari tua. Makanya kadang-kadang Bapak sedih juga kalau ada yang orang tua, maka bingung mau ngapain, ya, bingung mau ngapain. Kalau Bapak sekarang kerja pun di rumah bisa, ya, ngajar pakai Zoom udah bisa. Thanks. Terima kasih COVID, ya. Dengan COVID kita bisa ya belajar kan? Belajar bekerja dengan online kan? Kalau enggak kita nggak belajar. Jadi terima kasih COVID. Karena COVID kita dipaksa. Ya, jadi itu intinya apa? Kalian harus tahu apa yang kalian lemah. Kalian harus belajar di situ, ya. Jadi itu sementara dan kalian tadi tuliskan apa tadi? Belajar apa? Baca, pahami polisi yang kalian kerjakan. Ya, 1 buah saja. 1 buah polis 1 minggu. 1 minggu 1 polis. Ya. Sebentar kebaca ini dia 5 menit baca selesai. Ya. Dan kemudian pekerjaan rumah kalian bikin flowchart, ya, bikin flowchart kalian, ya, narasikan, ya, di Word ya. Kalian nanti bikin email kalian, ya, kalian kirim email untuk akses ke yang punya Google Drive. Yang Surabaya itu sama ya, Surabaya juga bikin ya. Ya, si Linda dengar kan ya? Linda mesti dengar ya, Linda. Ya, ada di Zoom kan? Ya. Jadi ya benar ya. Tapi nggak nanti rekamannya Bapak kasih. Ya, jadi ini asuransi asuransi guru gmail.com. Karena guru asuransi sudah diambil. Karena guru asuransi sudah diambil orang lain. Ya, kalian ambil kirim email kosong, ya, minta akses
saya akan kasih akses ke Google Drive ini ya. Nanti kalian bisa kirim ke sana untuk saya jadikan materi ya. Dan saya akan kasih buku-buku saya di situ Google Drive supaya kalian bisa baca ya. Kemudian kalian coba lihat YouTube. Lihat YouTube. Lihat YouTube. Buka YouTube. Buka YouTube ya. YouTube Guru Asuransi. Coba ke YouTube. Guru Asuransi. Guru Asuransi. Ada? Dapat? Kalian subscribe, like, comment, and share. Enggak, karena di situ Bapak ada materi, ya, ada materi, ya. Kalian tinggal cari, tapi memang Bapak nggak aktif gitu. Kali ada waktu Bapak upload, ya, gitu, ya. Kemudian ada lagi channel yang bagus juga kalian itu, Insurance Insight Channel. Insurance Insight Channel. Ya, Insight Insight. Yang nyaris itu komedi. Hah? Ya, kalian kamu itu. Ya, itu kita ada konten-konten juga. Kalian baca sesuai atau kalian tonton apa yang kalian butuhkan. Nah, untuk Aileen, kamu kan katanya di sosial media, ya. Antara juga sudah punya sosial media kan di IG, kemudian di mana lagi Facebook. Kamu sih bikin juga paling nggak 3 itulah. LinkedIn juga profesional kan ada kan? LinkedIn juga profesional. Paling nggak itu LinkedIn deh. LinkedIn sama IG deh. Ya, itu kamu bisa dan kemudian ada event-event begini kamu bisa upload atau kasih konten-konten mengenai pendidikan. Kamu apa itu piala asuransi? Apa manfaatnya? Bikin konten itu supaya apa? Supaya orang kan memviralkan makin lama makin itu ya. Begitu. Oke. Saat ini ada pertanyaan nggak ada kalian? Hmm. Kontennya, isi. Oke. Oke. Kamu bisa pakai ChatGPT. ChatGPT tahu? ChatGPT. Pernah pakai ChatGPT nggak? Siapa yang belum pernah? Coba kamu ke ChatGPT. Coba ChatGPT. ChatGPT. Coba ChatGPT. Coba. Coba ChatGPT. Udah? Udah pernah pakai? Betul? Oke. Jadi gini, coba kamu klik ya. Coba kamu klik. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Berikan ide ya di 10 tema ya 10 tema untuk buat konten menarik bagi kaula muda tentang asuransi. Udah. Dikasih ide tuh 10. Habis itu dapat 10 ide, tolong dong untuk konten ini untuk topik ini bisa nggak kamu buatkan konten dalam beberapa paragraf. Akan dulu lagi tuh. Udah, kamu pakai itu, ambil tuh, kamu pakai alat parafrase ya. Atau kan parafrase, kamu masuk sini parafrase, dulu hasilnya kan pakai ini udah selesai. Jadi sebetulnya saat ini orang yang Indonesia Channel itu nggak ngerti mengenai asuransi yang ilmunya sederhana kan lucu-lucuan. Maksudnya nggak terlalu jangan yang serius. Orang nggak mau yang serius kan? Betul nggak? Makanya kalau kamu lihat, tolong buka IG bisa asuransi coba. Coba lihat buka IG bisa asuransi. Ya, follow
Habis itu kemudian tolong lihat mana konten yang paling menarik coba buat kalian. Coba, mana konten yang paling menarik buat kalian? Coba, ya, coba ini, coba baca, ini baca, coba. Ya, apalagi? Apalagi? Coba, apalagi? Kenapa ini? Ya, kalau bisa kehilangan pendengaran, tapi tidak bisa menjaga kemampuan aksi. Ya. Aplikasi pertanyaan yang gagal. Di mana? Penyakit itu karena laki. Tapi kalau cuma pakai tangan itu malah sama. Kalau dua-duanya coba kalian lihat. Dari sama coba. Pada konten jadi yang sama. Terus. Nih. Berarti tangan. Itu begitu nih. Ya, jadi untuk hal yang katakanlah mungkin nggak nyambung. Iya, betul, betul. Aduh, PMI mahal, PMI nggak aduh. Kayak gitu neng, ya. Intinya apa? Supaya orang lain tertarik loh, ya. Jadi tolong tadi follow ya, supaya apa? Supaya kalian bisa, ya, gitu. Dan yang ngerjain siapa? Anak SMA. Iya. Dia dilatih bikin konten oleh teman saya orang minus, gini itu. Tapi isinya saya yang kasih ide. Dia tinggal jabarkan. Ya, jadi bikin kayak begitu. Ya. Tugas kamu, yang lain bukan, yang lain kerja tetap. Ya, tapi kalian bisa ada ide, kasih ke Aileen, ya gitu. Emang betul kan? Selingkuhan Anda tidak bisa Anda asuransikan, ya, nggak bisa Anda asuransikan. Jadi saya tunggu minggu depan pagi ya, 8:30. 8:30. Kenapa? Kalian maaf. Kalian punya jam kerja jam berapa? Hah? Sampai? Begitu ya? Ya udah 8:30 kalau gitu. Karena besok minggu depan jam 2 Bapak mau interview si Kocu, My Pak Yendirut. Jadi Bapak punya aktivitas tadi insurance saja itu Bapak punya aktivitas untuk edukasi dengan 4 orang. Bapak nggak jago, dia punya bagaimana memproduksi film-film sebutkan ada orang IKJ. IKJ tahu kan? Ya, jadi dia yang tahu bikin film segala macam. Bapak cuma ada ide bikin begini, lu yang rekam, lu yang proses rendering apa segala macam, saya nggak tahu lah ya. Untuk pasang teks segala macam, habis itu lama segala macam, habis itu dia yang upload. Ada petugasnya. Ya, memang saat ini udah apa? Harus apa? Kolaborasi. Ya. Jadi minggu depan
sebelum kerja ya, Selasa malam kalian sudah bikin tadi apa? Tadi itu chat, narasi sama tadi enggak di words di words ya. Kalian makanya ya. Nanti Bapak masukin di situ. Yang lebih iya, supaya pagi saya udah lihat ya. Oke, ada pertanyaan buat kalian apapun selain topik kali ini? Silakan. Siapa yang baru setahun di antara? Udah lebih dari setahun semuanya. Udah lebih dari setahun kan? Mesti sudah jago. Kamu berapa lama? Berapa lama? Ngapain aja di sini? Oke, bagian data. Oh, nanti ke depan masih sampai tadi masih. Tapi nanti ke depan akan ditempatkan sebagai apa? Itu technical. Nah, saat ini saja siapa yang baru tuh sore ya Pak, sore tua. Ya, jadi saya minta kalian menjadi apa ya, menjadi leader Yudi, Yeni, ya. Untuk teknikal ya, Karina, siapa lagi yang senior sini? Kamu ya maksudnya gini, kalian mesti ada yang expert untuk bisa ditanya oleh yang lain. Tanto diklaim, ya, tapi di teknik mestinya ada satu dua orang. Karina mestinya bisa menggantikan posisi Pangki. Yudi juga sama. Ya, jadi saya minta Mas Dwi tolong assign Karina, Yudi, sama siapa lagi ini, paling nggak tiga tuh, untuk lebih paham semua polis operasi. Ya, tiga itu yang supaya menjadi tiang untuk bertender. Apalagi kalau sudah lebih dari 5 tahun kerja. Karina udah berapa tahun Karina? 10 tahun. Ya ini udah 10 tahun. Nah, ya kan? Maksudnya Pak, yang perlu teman-teman ubah mindset soal training. gitu. Oke. Jadi saya nggak tahu apakah yang menjadi pandangan teman-teman soal training itu. Kan seharusnya training itu kan benar bagi pertama lo diri sendiri ya Pak. Pasti gitu. Yang pertama nanti juga adalah jadi mungkin kalau teman-teman training itu jangan dipikir untuk rugi. Ego, ya. Jangan Itu untung lah. Pasti untung, apalagi dibayar. manfaat buat saya apa? Aduh. Ego. Ya. Yang namanya training pendidikan sertifikasi melekat siapa? Sama dia. Sama dia. Saya bilang lagi, kalau kalian terutama laki-laki ya, kalau kalian ini memang menjadi kepala keluarga, menjadi suami, menjadi tonggak ya, kalau kalian begitu aja, mohon maaf ya, kalian bukan laki. Kalau laki apa? Harus lebih baik dari waktu ke waktu, harus bertumbuh setiap hari, setiap tahun. Kalau kalian nggak bertumbuh, artinya apa? Kalian sebetulnya udah mati, cuman belum tewas aja sih. Ya kalian harus bertumbuh. Tapi bukan lantas perempuan nggak boleh bertumbuh, ya perempuan juga boleh bertumbuh. Ya silakan. Ya kalau kalian mau bertumbuh silakan. Dan kalian saat ini bekerja, kalian sebagai apa? Tonggak kan? Kayak ini dia, kayak Poni, kayak ini, kan ini sebagai tonggak kan? Ya coba misalnya begini, saya tanya aja deh. Ya, seandainya misalnya para perempuan di sini yang sudah berkeluarga tidak bekerja, apakah katakanlah di rumah bisa hidup seperti saat ini? Berarti apa? Kalian juga dibutuhkan kan? Dan kalian harus tumbuh juga.
Saat ini perempuan nggak boleh bergantung sama laki. Kalau bisa sama-sama. Nah, makanya pun kalian juga harus bertumbuh juga. Jangan kalau training apa untuk ibu saya? Saya bilang goblok. Mohon maaf saya emang agak kalau kalian sudah kenal sama saya, saya apa adanya. Intinya Pak, saya sayang kalian semua. Ya, saya ingin kalian bertumbuh. Kalian ada saya. Kalian kontak saya apa saja, tanya apa saja, kecuali pinjam uang, ya, ya. Saya dengan senang hati untuk ngajar apa saja. Ya tadi saya bilang si Foni kalau kamu misalnya ada usaha apapun mengenai keluarga, mengenai anak segala macam, karena Bapak sudah punya pengalaman yang lebih lama, Bapak ingin berbagi. Ya, Kiki, lelaki harus, ya. Jadi sekali lagi saya dengan senang hati memegang waktu saya, diri saya untuk kalian punya kemajuan. Saya pun nggak senang kenapa? Dengan begini Pak, saya terus merefresh semua. Ya, jadi tolong hilangkan pikiran tadi. Apa untungnya buat saya? Saya jawab saya goblok kalau nggak bisa ngitung. Ya, karena tadi pagi orang eh, apa, konten dari Gramedia Group tanya investasi yang terbaik apa? Misalnya saya punya uang, saya mau sekolah lagi atau saya mau taruh di deposito. Saya bilang kalau kamu taruh uang di deposito ataupun di investasi lain, berarti Pak, kamu punya diri tidak berkembang, ya. Tapi kalau kamu investasi dalam diri kamu, dalam pikiran kamu punya kemampuan akan lebih tinggi, kamu punya kompetensi akan lebih tinggi. Kalau kompetensi kamu tinggi, artinya apa? Kalian punya salary apa? Akan lebih tinggi, akan lebih dihargai. Makanya Bapak pada waktu masih muda loncat-loncat, gaji dari 50.000 sampai selesai 350.000. Habis itu selesai di Mir 350.000, loncat ke Tokyo Marine langsung dari 350.000 ke 650.000. Langsung loncat tuh. Berarti hampir 2 kali lipat kan di Tokyo di Wanatata. Bapak sampai dengan berapa 2 tahun 800.000 pindah ke Allianz langsung 13,5 ya. Di Allianz selesai dari 13,5 sampai 3,5, Allianz 3,5 juta ya tahun 96 ke Danamon langsung gaji 6,5 ya. Jadi Bapak loncat-loncat. Kenapa? Karena Bapak tadi punya sertifikasi, punya kompetensi. Orang mau nanya apa aja bisa. Bapak bisa ngerjain semuanya. Akhirnya dari Danamon, Bapak dapat 6,5 dapat mobil, Bapak ditawar jadi kepala cabang, langsung loncat mendekati 10. Jadi tahun 98, 97, 98, gaji Bapak sudah 10 juta. Ya. Kenapa? Karena tadi kompetensi. Makanya kalau kalian tidak bertumbuh dalam waktu setahun, tidak punya kemampuan lebih tambahan, nanti apa? Kalian udah stuck. Ya makanya otaknya dipakai, dikerjain supaya terus berputar. Jangan malas belajar. Coba, saat ini ada nggak yang sedang membaca buku? Kamu baca buku nggak? Buku apa? Eh, itu pengembangan diri. Oke, ada nggak ya? Kamu baca buku apa? Pelajaran, kuliah. Terus baca buku apa? Di mana? Hmm. Hmm. Ada nggak gunanya buat kehidupan kamu? Jadi kamu belajari, lihat apa saja, tapi cara belajar banyak kan? Tapi yang related dengan kehidupan kamu. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingin kalian bertumbuh, kalian berkembang, supaya apa? Supaya kalian bisa lebih bahagia. Bapak selalu sampaikan pada anak Bapak, memang si Pierre Maggieri saat ini ambil S2, ya di STM Sakti. Ya, saya bilang, kamu mau belajar apa enggak? Mau Pak. Ya sudah. Memang capek, memang capek loh. Bapak ambil S1 Bapak sebelum usia 40.
Bapak ambil S2 Bapak dan A2 Bapak sebelum usia 50. Kalian masih belum ada yang 40 kan? Ada nggak 40? Nah, mumpung masih muda belajar. Kecuali kamu. Ya, belajar. Nah, kalau saat ini yang masih D3 siapa? Siapa lagi? Yang lain sudah S1. Siapa yang sudah apa ya? Kenapa nggak sekolah apa ya? Satu. Kenapa nggak diapain? Kapan gilirannya lagi? Kapan gilirannya lagi? Hah? Oke. Oke, setelah nanti marga ini apa? Saat ini siapa lagi? Ya ini tuh. Ya. Mesti mau, kalau nggak kasih SP. Ya, itu sekolah itu wajib. Jadi dan itu apa? Kalau ada training, kalau ada ini di level ukur, silent ukur. Assign, tunjuk. Ya, langsung tunjuk. Kalau nggak apa-apa yang tunjuk. Ya, jadi intinya terutama yang sudah senior. Siapa lagi? Ini dia juga ada senior juga. Dia masih sekolah juga. Kiki juga ada senior. Ya, mungkin kamu juga nggak gebah-gebah. Ya, mungkin juga nggak gebah-gebah lagi. Setiap orang dewasa ada jiwa kanak-kanak mereka yang mesti ya. Jadi please ya, tolong ini untuk kalian, untuk sahabat kalian ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan saya, satu lagi pertanyaan, masih ada nggak? Karina nggak nanya. Kamu sudah yakin? Sudah paham semua? Oke. Kalau nggak ada lagi, ya udah saya akhiri. Saya minta pekerjaan rumah kalian, udah tahu, kalian email ya. Kita jumpa lagi Rabu minggu depan di ruangan ini 8:30 pagi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, masing-masing. Iya, sesuatu yang ada. Dia presentasikan. Nanti. Jadi ya nanti presentasikan nanti. Selalu gitu. Nanti setelah itu saya akan roll play. Supaya kalian mesti tahu bahwasanya kalian mesti eksplor supaya kalian bisa melayani satu yang lebih baik. Dalam waktu seperti nanti ada program yang apa? Ya kalian mesti jelaskan. Kalau kalian apa? Kalian mesti baca itu. Oke, terima kasih. Itu kebahagiaannya kalau dimakan dari Mas Dwi ya. Ya.